Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lil kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa zidna ilman warzuqna fahman wa amalan taqabbalan amin ya Allah rabbal alamin. Alhamdulillah, kita lanjut kembali bahasan kita untuk bab rohan atau gadai. Pekan yang lalu kita sudah membahas ya dari sisi definisi dan sedikit konsep mengenai apa yang disebut gadai. Gadai secara umum adalah bagaimana memberikan jaminan terhadap satu hak atau memberikan jaminan terhadap hutang, kan gitu ya. Maka dalam kaidah gadai ini ada beberapa hal yang memang harus kita pahami. Kenapa? Karena memang gadai ini satu yang secara hukum mubah, secara hukum boleh ya. Dan umum dilakukan oleh masyarakat kita. Hanya kadang kita terlalu menyepelekan bagaimana aturan gadai yang seharusnya berlaku dalam Islam, kan gitu ya. Maka ada kaidah-kaidah yang harus kita pahami ya. Jadi kita bahas kaidah dulu, ini kita belum masuk ke syarat dan rukun ya. Jadi kita bicara kaidah ya. Jadi yang namanya gadai itu tetap dihukumi mubah, baik kondisi safar maupun mukim, gitu ya. Kenapa ini harus menjadi kaidah yang penting ya? Karena merujuk pada Quran surat Al-Baqarah ayat 283. Pada ayat tersebut itu digambarkan bahwa yang namanya gadai itu dicontohkan adalah orang ketika dalam perjalanan ya, fi safarin gitu ya, dalam kondisi safar. Seakan-akan ya kalau kita hanya mengacu pada ayat tersebut, maka kita hanya menghukumi yang namanya gadai itu hanya mubah ketika safar ya. Akan tetapi yang namanya hukum dalam Islam nggak hanya melihat satu dalil saja, satu nas saja, karena akan ada penjelasannya baik pada nas yang sama di Al-Quran atau pada sumber yang lain, yaitu pada hadis. Maka para ulama pun melihat, mencari, menggali dari ayat-ayat lain dan hadis, maka ditemukan bahwa Rasulullah sendiri melakukan gadai ketika sedang mukim, gitu ya. Jadi ayat Quran ini bicara mengenai contoh, bukan membatasi, gitu ya. Gadai bukan hanya diperbolehkan ketika safar, tapi juga boleh ketika mukim. Apa dasarnya? Ada hadisnya. Yang terkenal adalah bagaimana Rasulullah menggadaikan baju perangnya dengan sekarung gandum. Kan gitu ya. Itu kan di dalam kota di Madinah. Jadi ya, berarti ketika sedang mukim. Jadi yang namanya gadai itu kondisi safar maupun mukim itu tetap mubah, boleh. Gitu. Kaidah yang kedua yang harus dipahami adalah masalah kepemilikan barang. Kepemilikan barang yang digadaikan tidak bisa
diputus dari pemilik aslinya. Maka tidak barang yang digadaikan menjadi milik pemberi hutang ketika jatuh tempo dan hutang tidak terbayar. Oke. Di kaidah berikutnya, seringkali ada pemahaman yang salah di masyarakat. Apa pemahaman yang salah? Bahwa ketika seseorang menggadaikan barang, dia berhutang, menggadaikan barang, maka ketika hutangnya jatuh tempo, kemudian belum bisa bayar, belum dibayar, tidak dibayar, maka dianggap secara otomatis barang yang digadaikan jadi milik si pemberi hutang. Biasanya begitu kan? Ya, biasanya seperti itu. Maka dipertegas di sini kaidahnya. Kepemilikan barang yang digadaikan nggak bisa diputus dari pemilik aslinya. Nggak ada ceritanya otomatis pindah kepemilikan. Dalam Islam tidak dikenal konsep seperti itu. Gitu ya. Jadi ini kaidah berikutnya. Nah, kaidah ini merujuk kemudian memberikan konsekuensi kepada kaidah berikutnya. Apa? Penjualan barang atau pengambil alihan pembayaran ini harus dengan keputusan dari pemilik atau keputusan hakim. Jadi ketika seseorang itu menggadaikan barang, dia kemudian nggak sanggup bayar, maka kaidah nomor 2 nggak otomatis. Tapi si pemilik hutang itu bisa meminta keputusan dari pemilik barang, ini gimana, utang nggak terbayar, barangnya mau gimana? Mau dijual, kemudian dipakai buat bayar hutang, atau barang ini dikasihkan ke saya, hutangnya dianggap lunas, atau seperti apa? Kan gitu ya. Jadi memang harus ada keputusan dari si pemilik atau keputusan hakim. Kok bisa ada keputusan hakim? Kalau orangnya ternyata menghilang, orangnya meninggal, orangnya menolak membayar, kan gitu ya. Tetap
Bukan berarti ketika orangnya hilang, orangnya meninggal, orangnya nolak bayar, kabur dan lain sebagainya, barang itu otomatis pindah kepemilikan. Enggak. Tetap harus ada keputusan dari yang berwenang. Yang berwenang adalah pemiliknya. Ketika pemiliknya tidak memungkinkan, maka keputusan itu pindah ke tangan hakim. Kan gitu ya. Nah, ini yang ada gitu ya, kaidah ini. Nah, ini dari sisi kaidah. Kaidah berikutnya, nah, ini kita menilai dari sisi sejarah. Gadai pada masa lalu asal muasalnya adalah pengganti dari tulis menulis, ya. Atau bahasa kita di sini adalah akad tertulis, gitu ya. Ini kita lihat kalau dibuka surat Al-Baqarah, ya. Ayat mulai ayat 280-an itu, maka kita bisa lihat ketika di situ digambarkan ketika orang sedang safar, maka ketika terjadi jual beli itu sebaiknya dicatat. Kalau nggak ketemu pencatat, kok bisa nggak ketemu pencatat? Ingat, di zaman itu nggak semua orang bisa baca tulis, bahkan sebagian besar itu nggak bisa baca tulis. Kok begitu? Nah, ini uniknya. Bagi sebagian besar orang di zaman itu di Timur Tengah, menulis itu satu perbuatan yang tercela. Kenapa? Orang yang nulis berarti otaknya nggak sanggup ngapal. Gitu ya. Ini persepsi ya, kita bicara persepsi gitu ya. Persepsi orang di zaman itu. Maka di zaman itu orang lebih banyak, lebih kuat hafalannya dibanding kemampuan menulisnya, gitu. Maka mencari orang yang bisa baca tulis susah, kan gitu ya. Mencari orang yang bisa baca tulis susah. Maka kemudian kalau nggak ketemu yang bisa baca tulis, nah caranya gimana? Caranya pakai barang jaminan, kan sama-sama kuatnya kan, gitu ya. Sama-sama kuatnya. Ada penguat dalam transaksi hutang piutang, gitu ya. Ada penguat dalam transaksi hutang piutang. Nah, ini kaidah berikutnya. Di 4 kaidah ini adalah gambaran besar bagaimana yang namanya rohn, yang namanya gadai itu berlaku, gitu ya. Ini sebelum kita masuk syarat rukun, karena masih banyak kaidah-kaidah lain. Nah, kalau kita lihat dari bentuk, ya, bentuknya rohn, ya. Para ulama menyimpulkan bentuk rohn itu hanya ada 3. Ya, bentuk rohn itu cuma ada 3. Jadi transaksi gadai itu transaksinya cuma ada 3 macam, ya. Yang pertama adalah rohn yang terjadi karena akad lain, yang memunculkan tanggungan hutang, gitu ya. Apa? Ini contoh gampangnya adalah orang melakukan transaksi jual beli, tapi jual belinya nggak tunai, gitu ya. Kan ada jual beli, namanya jual beli kan nggak harus tunai ya. Jual beli tidak tunai, berarti kan jual beli dengan hutang. Boleh enggak si pelakunya kemudian minta ada barang jaminan? Boleh, nggak ada masalah. Ya, di sini contoh.
jual beli tidak tunai. Ya. Ya, mudah-mudahan nyambung ya. Jadi maksudnya ketika jual beli nggak tunai berarti kan di situ ada hutang. Hutang yang terjadi karena akad lain. Gitu ya, yang terjadi karena akad lain. Ada akad jual beli, di akad jual beli itu ada hutang, hutangnya diminta ada jaminan. Gitu ya. Jadi konsepnya seperti itu. Itu bentuk pertama. Rohan bentuk pertama, gadai bentuk pertama. Bentuk kedua ya, adalah rohan yang terjadi setelah munculnya tanggungan hutang. Itu. Ini adalah bentuk yang paling umum. Ya, contoh yang paling umum, meminjam uang lalu menyerahkan jaminan. Nah, ini yang paling umum. Ya, yang namanya gadai paling umum nomor 2, ngutang dengan jaminan. Itu paling umum, gitu ya, utang dengan jaminan. Jadi ini bentuk rohan. Yang ketiga, ini unik, kayaknya kita jarang sekali ketemu. Kalau yang pertama kita masih bisa ketemu meskipun di sini nggak umum. Kalau hutang dagang, jarang yang minta jaminan ya. Hutang dagang umum nggak minta jaminan kalau di kita. Kita beli barang ke supplier, tapi kita nggak bisa bayar cash, suppliernya minta jaminan. Ada nggak yang kayak gitu? Kayaknya jarang ya, jarang. Tapi kalau yang kedua umum ya, orang ngutang minta jaminan itu umum di mana-mana seperti itu. Nah, yang ketiga, nah ini yang unik adalah rohan yang terjadi sebelum munculnya tanggungan hutang. Gitu. Contohnya apa? Menyerahkan barang dulu. Untuk mengambil pinjaman. Apa maksudnya? Contoh gini, ini mungkin ada tapi nggak terlalu umum, ya. Kalau ini kan jelasnya jual beli. Yang kedua umum, orang minjem uang kemudian nyerahin barang. Kalau yang ketiga ini gayanya terbalik. Tolong dong, saya punya motor ini saya gadein, kasih saya pinjaman. Itu yang nomor 3. Barangnya dulu yang dikeluarin, baru pinjamannya keluar. Kalau yang nomor 2, uangnya dulu yang keluar, saya pinjemin uang. Ketika ini loh, saya gadein barang, gitu ya. Jadi hanya ada 3 bentuk ini ketika kita bicara rohan. Ini jumhur ulama membagi rohan hanya 3 macam ini, gitu ya. Karena jual beli atau bentuk lain, karena akad lain, atau karena pinjaman, atau justru nyerahin barang duluan, gitu ya. Jadi 3 ini. Nah, ini adalah bentuk rohan. Sekarang kita baru masuk ke rukunnya. Nah, gitu ya. Rukun untuk rohan atau gadai itu para ulama tidak sepakat mengenai pembagiannya. Ya, enggak sepakat mengenai pembagiannya. Ada yang menyebutkan 5 rukunnya, ada yang menyebutkan 4 rukunnya. Tapi isinya sama. Apa? Contoh ya, kita bicara rukun rohan. Gitu ya. Yang pertama ya. Jadi
Sebagian ulama menyebutkan ini sebagai aqdain atau kedua pihak yang berakad. Ya. Kedua pihak yang berakad, tapi ulama lain ada yang memasukkan ini menjadi dua. Apa? Ada yang disebut rahin, gitu ya. Ini adalah orang yang menggadaikan, gitu ya. Orang yang menggadaikan. Yang kedua namanya murtahin. Ini yang menerima gadai. Ya. Dari sini sebenarnya timbulnya perbedaan. Ada yang menganggap ini satu kesatuan, ada yang menganggap ini perbedaan. Ya. Ini satu tetap dua ya, biar mudah ya. Jadi bisa dihitung 4, bisa dihitung 5. Gitu ya. Yang kedua, syaratnya adalah yang namanya sigot atau ijab kabul. Ya. Yang ketiga ada yang namanya marhun bihi. Nah, apa marhun bihi? Adalah tanggungan hutang. Oke. Nah, yang keempat adalah yang disebut marhun. Ini barang yang digadai. Jadi ini bisa dihitung 4, bisa dihitung 5, gitu ya. Tapi kesemuanya harus ada. Mau dihitung 4, mau dihitung 5, silakan, nggak ada masalah, gitu ya. Ya, jadi ada kaidah utama yang harus kita pahami, bentuknya kita pahami, baru kemudian kita lihat dari sisi rukun. Ya. Tidak kemudian jika sebuah akad tidak memenuhi kaidah ini, akadnya langsung bermasalah, enggak. Gitu ya. Kayak contohnya yang namanya rahan atau gadai itu bicaranya adalah masalah hutang piutang. Gitu ya. Kalau bukan hutang piutang gimana? Ya boleh-boleh saja, tapi masuknya bukan gadai, kan gitu ya, masuknya ke akad lain, gitu ya, masuknya ke akad lain. Jadi ada akad-akad lain yang mungkin bisa lebih pas, tidak dihukumi sebagai akad gadai. Akad gadai hanya terjadi pada 3 kondisi ini. Ketika memenuhi 3 kondisi ini, maka perhatikan kaidahnya, baru kita lihat rukunnya. Pertama ada pihak yang memberikan barang gadai, gitu ya. Kedua ada pihak yang menerima barang gadai. Ketiga ada yang namanya sigat atau ijab kabulnya. Yang keempat ada yang namanya marhun bihi. Marhun bihi itu adalah hutangnya. Kan gadai itu terjadi karena hutang. Terus gimana dong kalau saya nyerahin barang tapi saya nggak punya hutang? Pakai akad lain. Mau dipinjemin boleh, mau dititipin boleh, mau disewain boleh, kan sama kan gitu ya. Nah, jadi tetap ada akad yang berlaku meskipun mungkin bukan akad hutang piutang, gitu ya. Tapi ketika memenuhi ini bisa dikategorikan dengan akad hutang piutang. Nah, ketika pakai 3 ini maka harus diperhatikan, ini akadnya adalah akad hutang piutang, bukan akad jual beli.
akad gadai dengan pinjaman, nomor 2 dan nomor 3 adalah akad hutang pihutang dengan jaminan. Sehingga kaidah berpindahan barang itu tidak ada. Kepemilikan barang juga jelas masih milik si pemilik awalnya. Nah, yang penting kaidah rukunnya ini ada maf'ul bihinya, ada utangnya jelas, baik utang karena akad lain maupun utang karena pinjaman. Dan keempat ada marhunnya, ada barang yang digadaikan, ada benda yang digadaikan. Ketika rukun ini terpenuhi, kaidahnya terpenuhi, mengikuti bentuk yang sudah yang baku, maka inilah yang kita sebut akad gadai, akad rohan, gitu ya. Konsekuensi dari akad rohan atau akad gadai ya berlaku. Konsekuensinya apa? Nanti insya Allah kita akan lanjut di pertemuan-pertemuan berikutnya.